Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Jadi sudah putuskan nyicil atau nabung? Nyicil atau nabung? Gimana nih Nabawi? Tanya sama pengalaman teman-teman Nabawi. Siapa di antara mereka yang belum pernah nyicil? Coba. Pengalaman KPR. Ayo. Kan itu KPR nyicil juga semua sama Mas Dudu. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menagih cicilan. Ya, apa tahu aja. Kedengarannya kata Bedu. Nabawi yang suka nyicil siapa gitu tadi. Iya, belum pernah nanya gitu siapa. Semua Mas. Datang. Mau nagih cicilan. Oh, nyicil semua. Pas nggak? Iya, pas banget ya. Tinggi, gede. Yang lagi cicilan ya, Wah, Mak ya? nagih cicilan. Waduh. Bawa bukunya dong, Ma. Nggak usah. Kan Mama ada di rumah bukunya segini. Yang punya catatan-catatan Mama catat. Masya Allah. Catatan kontrakan. Ternyata yang nggak bayar. Hei, yang kontrak belum bayar. Kan lagi butuh banget kayak jadi, Ma. Zara, kebingungan, Ma. Apakah Zara harus beli Iya. Mau beli tapi apa? nyicil atau nabung tapi belinya Kan nanti lama. Rumah kan jauh nih mah dari studio. Bahkan di daerah Ciseeng tuh rumahnya Zara mah. Iya situ dekat Mama tuh. Mama tuh Ciseeng. Jadi kalau seandainya mau beli yang agak strategis kemana-mana nih mah, ada nih lagi bagus harganya. Tapi kalau dihitung-hitung cicilan, kok malah lebih mahal. Tapi kalau nabung dulu takut nanti udah nggak ada tempat itu udah laku gitu mah. Jadi Galau nih mah. bagaimana? Kalau Lebih baik nyicil, kalau di nyicil. total ternyata pas dijumlah jadi lebih mahal harganya. Atau nabung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Fa shalawatullahi wa salamuhu ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Nyicil Atau nabung. Nabung. belakangan ini Masya Allah produk-produk yang ditawarkan menggiurkan Wah mata. iya. Masya Allah. Melihat ya Tanpa Allah, DP mah. Iya. harganya sekian, kalau kontan sekian, kalau nyicil sekian. Tapi punten maaf dalam tanda kutip yang namanya marketing kebanyakan menggiring konsumen biar nyicil. Iya apa iya? Iya betul. Iya mah. Seolah-olah marketing itu lebih suka dicicil daripada dikontanin. Kenapa? Ya Bedu ngomong tadi. Harganya jauh berbeda. Bisa-bisa 50%. Betul. Misalnya harga motor kalau kontan 12 jeti, kalau dicicil dengan 2 tahun jadi 18. 50% naik. Masya Allah. Survei membuktikan. Bagaimana seharusnya kita lebih baik kita nyicil atau ngutang atau nabung? Begini, tadi kata Bedu. Kata Jahra juga rasanya kalau nggak salah Mamah dengar. Iya mah. Kalau dicicil, emang itu yang kita mampu. Iya, tapi lebih mahal. Tapi lebih mahal. Kalau ditabung kelamaan takut nggak kebagian. Apalagi perumahan banyak orang. Udah lunas dibeli orang. Namun Allah berfirman, wala tubadzir tabdziro innal mubadzirina kanu ihwana sayatin. Jangan memboros-boroskan harta, orang yang boros-boroskan harta itu adalah saudaranya. Setan, nauzubillah min. Namun itu Al-Isra 2627. Namun di dalam Al-Baqarah 286 Allah pun mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian sesuai kadar kemampuan. Artinya apa? Yang kita beli sesuai kadar kemampuan. Kalau memang kita mampunya nyicil daripada nggak kebeli. Iya ya. Rumah kebutuhan, apa keinginan? Kebutuhan. Kebutuhan bukan keinginan. Kalau Pangan, tidak pangan, punya papan. rumah, Masya Allah. Kalau kita ngontrak yang tahunan, tiap mau habis tahun mikirin
naik lagi. Naik. Maaf. Bolehkah kita nyicil? Dalam Islam boleh kok. Boleh. Tapi akadnya yang berbeda. Misalnya yang namanya dari pemborong harga rumah itu misalnya 100 juta. Dari pengembang ya, Mas. Nah, dari pengembang, dari Developer. Ya. propertinya 100 juta misalnya yang gampang aja ngitungnya. Ya, 100 Nah, juta. kalau misalnya konsumen yang mau beli kayak orang Jahra ini nggak sanggup 100 juta sekaligus, dicicil misalnya. Diajaklah Bang. Diajak Bang. Jadi yang namanya properti ini ngejual ke bank. Urusan Jahra dengan bank. Kalau kata MUI mah memang MUI punya fatwa mengatakan kalau bank konvensional itu haram. Haram. Berpindahlah ke bank syariah. Tapi kalau kita lihat lagi, bank syariah juga sama, bunga-bunganya sama. Cuman beda namanya doang, pakai bahasa Arab. Iya, Bang. Ya nggak? Ya bagi hasilnya sama, mah ujung-ujungnya sama. Betul, Gede-gede ujung-ujungnya juga, sama. Mah. Sekarang begini aja deh. Begini ya. Walau bagaimanapun yang namanya riba itu haram. Tapi seandainya yang namanya kita memang betul-betul tidak punya kemampuan, ya hanya itu kemampuan kita, ya. Memang menghindari yang haram, menghindari riba. Tapi kita lihat sekarang. Artinya kita ijab kabulnya dengan harga sekian. Berani nggak harga sekian? Misalnya Ya. motor leh. Kalau kontan 12 juta. Kalau dicicil 2 tahun jadi 18 juta. Tapi artinya ini sudah dibeli sama bank kan motornya. Bang. Sekarang pembeli berani nggak dengan harga sekian? Nggak usah yang mahal deh, baju misalnya. Baju. Spray misalnya. Kalau kontan itu 150.000. Kalau nyicil 3 kali bayar 200.000. Berani nggak bayar 200.000 tapi nyicil 4 kali misalnya. Ya. Kembali kepada keberanian pembeli. Akadnya Jadi ya, itu Mah? kalau itu mah bukan riba karena berani nggak beli harga sekian. Ya, sudah sepakat dengan harganya. berarti. Ya itu berani nggak? Seperti itu ya, Ma. Itu masalahnya mah. Karena sudah Sepakatan saat diketahui. akad jual beli itu ya, Ma. Ketika akad kita sudah tahu harganya jadi sekian, berani nggak belum beli sekian, gitu? Karena itu juga kan dengan dengan bertambahnya waktu juga makin berubah harga makin berubah gitu ya, Mas, sesuai dengan Masalahnya punten, kalau dulu yang namanya uang kan ada dinar, Ya. ada dirham, Iya. Iya. emas, perak. Kalau harga emas walaupun 10 tahun karena harganya makin naik, Makin naik. benar, Mas. nggak berubah. Tapi yang namanya produk-produk itu dengan dimakannya waktu harganya menjadi turun. Makanya ada pengeroposan. Rosan. Jadi kalau dulu harganya dengan dinar, dengan dirham, dengan emas, dengan perak, sekarang kan uang jadi kertas, nilainya jadi turun. betul. Yang rugi yang punya duit dong, iya kan? Iya. Misalnya, mama minjem duit ke Bedu 5 juta, 5 juta. dibayar 10 tahun ke depan, Iya. tetap 5 juta, Bedu mau nggak? Ya penjusutan nilai itu memang. Nah iya. Iya. Harusnya di harga emas berapa nih sekarang? Betul. Berapa gram emas dengan uang 5 juta, 10 tahun kemudian mamah dihitung bayarnya ke Bedu dengan harga emas. Iya. Oh, seperti Betul, jelas ya. Betul. Nanti kita lebih Kasihan yang punya duit dong, dirugikan. Iya. 5 juta sekarang sama 5 juta 10 tahun yang akan datang berbeda Beda. jelas nilainya Nilainya harganya. beda. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya, nyicil atau nabung. Silakan, sudah Mama jelaskan sebagian. Selanjutnya akan dijelaskan lagi setelah ini. Jadi jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, jemaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah. Mama Dede. Nyicil atau nabung? Lanjutkan, Mas, silakan. Ya, jadi gini. Kalau kita berpikir, kalau seandainya nabung dulu rasanya nggak kejangkau, Jangkau ya. lebih baik nyicil. Nyicil. Tapi pada akad yang pertama dijelaskan harganya dari 100.000 jadi 150 misalnya. Berani nggak Anda membelinya? Gitu. Karena permasalahannya begitu. Yang namanya orang yang punya uang juga tidak mau rugi. Bener nggak? Iya, Ma. Nah, sementara mamah bilang tadi, kalau mamah minjem duit ke Bedu 5 juta, 10 tahun kemudian mamah bayar 5 juta, Bedu mau nggak? Enggak dong. Nggak mau, rugi. Harga emas yang tetap mapan. Makanya dulu Rasulullah itu kan uangnya dinar, Dinar. dirham, emas dan perak. Di mana harga emas, harga perak itu mapan. Tidak pernah ada kemerosotan. Itu tetap harganya sekian. Nah,
Makanya sekarang kalau ada orang minjem duit 5 juta, harga emas misalnya 500.000, artinya 10 gram. Bener nggak? Betul ya. Artinya mamah bayar 10 tahun kemudian dengan harga emas saat 10 tahun kemudian dengan harga tadi 10 gram. Baru pemilik uang tidak dirugikan. Oh, seperti itu. Tapi apakah di Indonesia orang-orang bisa menerima mah kalau pinjam minjam seperti itu mah? Kejelasannya yang di bank itu mereka mau menerima daripada nggak punya modal. Kecuali yang minjam itu orang miskin. Harus disumbang sama orang miskin. Begitu. Iya, iya. Iya, Berbeda. Makanya kalau Anda nggak berani sudah nggak usah. mendingan gak usah. Carilah orang yang meminjamkan uang tidak pakai kelebihan. Karena tapi yang minjem juga tahu diri. Minjem jangan lama-lama, janji seminggu bayar seminggu. Ini kan kebanyakan janji seminggu bayar sekian lama. Memang haram. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, jangan makan riba yang berlipat ganda, hukumnya haram. Bertakwa kepada Allah, niscaya kalian orang beruntung. Makanya ada mamah beberapa pengajian tuh yang punya koperasi ibu-ibu pengajian. Iya. Ya. Itu simpan pinjam, nolongin antar kita untuk kita. Kita pada tahu diri, minjem bayar buat modal jualan somro, modal jualan nasi uduk, kan nggak seberapa besar itu mah. Dengan keuangan emak-emak itu ketutup. Tapi kalau usahanya besar, tentu lagi lebih besar modalnya. Dan yang namanya emak-emak nggak sanggup. Mungkin dengan cara di bank seperti itu. Iya. Kalau ada situasi seperti ini gimana mah? Jadi contohnya nih, misalkan Bedu udah ajak kerja sama teman. Investasi 100 juta, ya kan? Nanti dalam bulan Februari, gua akan kembali dalam misalkan dia mengajak investasi di bulan Desember, di bulan Februari investasi itu akan dikembalikan dengan nilai 120 juta misalkan, ya kan? Tapi pada kenyataannya udah lebih nih mah, nggak udah lebih dari bulan Februari, udah lebih dari perjanjian. Belum juga bayar. Nggak ada Lewati waktu, batas waktu. Melewati tempo yang sudah dijanjikan gitu kan. Lewat akhirnya udah hampir setahun bayarnya dicicil. Uang investasinya belum balik penuh, boro-boro keuntungan. Nah itu bagaimana? Padahal dia bilang bahwa ini ada bagi hasil sistemnya. Ya, itulah dalam ilmu fikih ada yang disebut dengan kerjasama. Kerjasama misalnya Bedu punya tenaga keahlian dalam bidang usaha. Agus punya modal. Nah harusnya bukan 20 juta, 30 juta persentase. Misalnya kalau ada keuntungan 50-50, 60-40, 70-30. Jadi jelas berapapun dia untung rugi bareng-bareng. Ya, jadi dia istilah gini lah, dia nggak mau bilang itu bunga, tapi ini bagi hasil kelebihan dari usaha dia gitu. Kalau memang bagi hasil jelas ureyanya mana, keuntungannya apa, produk yang dijual apa, itu harus jelas. Karena kita harus tahu halal apa haram produk yang dijual. Produk fashion lah mah gitu. Artinya dia sebenarnya mau minjem duit, cuman dia duit, malu mau mengembalikan Mas. dengan lebih, dibilangnya bagi hasil. Nah, itu. Gitu. Kalau Bedu tahu bahwa dia mengatakan itu artinya makan riba. Rasul mengatakan, nih ya, Rasul mengatakan, kalau orang yang berpiutang mengambil keuntungan dari orang yang berutang itu riba. Sampai Rasul mengatakan, misalnya, Mama minjem duit dari Bedu. Iya. Ini di padang pasir, Mama punya pohon rindang banget. Bedu lewat. Karena kepanasan duduk ngaup tuh, neduh di bawah pohon Mama. Neduh. Tanpa izin Mama, itu pun sudah riba. Astagfirullahaladzim. Segitu doang, bayangin. Misalnya, Mama minjem duit sama Bedu tadi 5 juta. Ya. Bedu lagi diri jalan, Mama lewat. Hai Bedu, naik. Kata Bedu, pantas lah gue naik, Mama punya utang sama gue. Wah, itu Memanfaatkan Mama punya utang, itu pun Rasul mengatakan riba. Padahal kata kita mah nggak seberapa. Iya, tapi kalau bukan biasa Beduknya nebeng ke Mama, gara-gara Mama punya utang, kata Beduk, pantas lah gue nebeng juga uang punya utang. Nah, itu sudah riba, saking berhati-hatinya. Kalau seandainya karena keterpaksaan nih mah, misalnya di situ tiba-tiba jalannya sudah terjadi gitu ya kepada bank konvensional seperti itu. Apakah yang penerima ribanya aja yang berdosa atau kitanya pelaku? Semuanya. Oh, kita ikut juga ya, Ma? Yang menyumbang, yang disumbang, yang bekerja di situ semuanya. Makanya sekarang kalau orang yang sangat berhati-hati, punten, Mama melihat saudara tetangga yang kerja di bank banyak yang mundur. Karena mereka merasa khawatir jangan-jangan ini riba. Saking berhati-hatinya. Saking berhati-hati. Betul. Ya, Makanya kembali kepada individu kita, mana yang kita yakini. Karena toh ternyata walaupun Mama sarankan pindah ke bank syariah, seperti MUI mengatakan pindah ke bank syariah, tapi bank syariah juga sama.
kalau hitung-hitungannya. Sama, Cuman beda istilah doang. Istilahnya Iya, bagi iya. hasil. Tapi kenyataannya Utsman bin Affan sampai detik ini masih ada simpanannya di bank. Bener nggak? Iya, betul. Artinya dari dulu memang bank sudah ada. Udah ada ya. Gitu. Jadi kayak buah simalakama. Tapi kalau seandainya niat kita, ya Allah, saya ingin membeli ini untuk mencolong start dalam hal membeli apapun. Apakah itu beli mobil, beli motor, ataupun beli Jangan properti nyolong, ya, Mah. dosa dong kalau nyolong. Bukan nyolong maling, maksudnya mengambil momentum ketika harga itu belum naik. Jadi nyicil dari sekarang. Ketika nanti dia ada mah, soalnya teman-teman Zara yang berpikir gini, udah nanti aja ngontrak aja dulu, nabungin aja dulu, lama-lama Nah nggak itu kebeli yang terbaik rumah. sebetulnya. Karena begini, contoh. Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah bajunya jelek, nggak ada keren-kerennya, nggak ada. Terus ada sahabat bilang, wahai Amirul Mukminin, seorang khalifah tidak layak bajunya jelek begitu. Ya. Kenapa? Engkau tidak membeli saja. Uangku dari mana? Ngambil aja gaji bulan depan. Apa kata Umar? Apa engkau bisa menjamin aku masih hidup bulan depan? Ya. Saking berhati-hatinya dengan Ya hutang. Allah. Gitu ya. Iya. Tuh makanya mamah bilang, silahkan saya menyampaikan ini karena ini seperti buah simalakama, maju kena, mundur kena. Kita punya berpikir mau selamat dunia, selamat akhirat. Iya. Tapi biasanya Itu masalahnya. kalau sekarang mah dalam kita menyicil biasanya disertai dengan asuransi jiwa. Jadi ketika si Orang itu mati, orang itu yang nyicil meninggal, ya dia bayar Lunas. oleh asuransi. Artinya tidak ada lagi hutang piutang di dunia. apakah Anda minjam sekarang 10 miliar besok mau mati? Ya nggak mau. Jangan mau Mas. Makanya sekali lagi itu kembali kepada individu Anda. Kita bisa memilah dan memilih mana yang terbaik untuk kita. Karena Umar saja dia katakan, apa engkau bisa menjamin bulan besok saya masih hidup sehingga saya bisa membayar baju sekarang dengan uang gaji bulan besok. Iya, iya. Sementara dilihat dari satu sisi Utsman bin Affan aja nabung di bank. Iya apa iya? Iya, iya. Ini. Tapi Rasul mengatakan sisihkan penghasilan kalian sekarang untuk engkau tabung, itu lebih baik buat masa depan kita. Kenapa? Rezeki sekarang banyak, besok belum tentu seperti sekarang. Belum tentu seperti itu Gitu. ya. Baik, kalau begitu Mama nanti kita lanjutkan kembali. Dan jamaah jangan kemana-mana. Untuk Anda yang sudah bertanya melalui Instagram di @rumahmamadede_tv1 mengenai nyicil atau nabung ya. Nah jangan kemana-mana, Mama akan jawab setelah ini ya. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Insya Allah berakhir bahagia. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih setia bersama kami di Rumah Mama Dede. Mah, kalau memang tadi kata Mama kan lebih mulia orang yang menabung aja daripada memaksakan nyicil. Tapi ada juga yang mungkin gini Mah, ini kejadian nyata ya Mah. Termasuk zolim gak nih orang tua yang sebenarnya dari mulai anaknya kecil sampai anaknya sudah dewasa itu ngontrak terus. Padahal sebenarnya punya kemampuan untuk mencicil rumah minimal untuk kebutuhan keluarganya Mah. Itu termasuk zolim gak tuh Mah kepada anak-anaknya Mah? Zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Boleh jadi orang tua tadi pemikirannya berbeda. Kalau uang ini dipakai buat nyicil rumah, buat kuliahin anak mana? Buat ngasih orang tuanya mana? Kalau itu silahkan karena itulah yang kemampuan dia. Karena begini, Ya, kita lihat dalam Al-Baqarah 275. Wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Orang yang meribakan uang itu jalannya kayak orang gila, limbung, kokoloyongan, kayak hampir jatuh. Makanya Allah mengancam, yamhaqullahu riba wa yurbi sedekah. Aku hancurkan orang yang riba, aku suburkan orang yang sedekah. Masya Allah. Yang riba itu mana? Yang meminjamkan, yang minjam, yang nunjukin, yang nganterin, yang jadi saksi, semuanya dihancurkan, diancam oleh Allah. Apa kita mau hancur atau enggak? Makanya Mama bilang silahkan Anda memilah dan memilih bagaimana tentang keimanan Anda, bagaimana kemampuan Anda, toh Anda yang bisa melaksanakannya, bisa menghitungnya sampai mana kemampuan Anda. Cuman sekarang maaf seperti tadi Zahra bilang, Iya, Ma. hari gini kalau kita nggak nyicil rumah kapan punya rumahnya? Nah iya Mah. Nabung belum tentu. Insya Allah niatnya karena Allah. Karena rumah merupakan kebutuhan yang sangat mendesak buat kita. Rumah tempat bernaung. Rumah buat keluarga. Niatnya karena Allah. Minta sama Allah, ya Allah mampukan saya untuk membayarnya dengan sesuai dengan jadwal yang sudah ada perjanjian kami. Amin ya Insya Rabbal Allah, Alamin. mudah-mudahan. Kalau misalkan kayak kendaraan,
Ya kalau cuma setahun, mampulah kita cicil setahun, nabung dulu setahun, baru kita bisa beli. Nah itu, jadi makanya kalau rumah kan, Rumah kan nilainya besar. iya Nah, itu makanya butuh kalau waktu kendaraan belasan kan tahun. tidak kita butuhkan, Iya. masih bisa naik angkot. Iya. Kalau rumah kan berbeda. Langsung Beda. sulit ya, Mas. Karena Mama ceritakan sejarah rumah. Rumah, Rumah. nah kalau rumah tuh bisa juga dibandingkan dengan gini. Daripada per bulan kita bayar uang kontrakan, baik Nah. buat cicilan. Betul. Akhirnya rumah itu akan jadi milik kita. Kalau kontrakan rumah itu nggak jadi milik kita. Iya. Seperti Iya, itu. seperti itu. Apalagi ditambah yang mungkin masih bisa ngontrak ketika pasangan suami istri baru nikah. Udah punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, pindah-pindah kontrakan kan kasihan anak-anaknya Iya. nanti ya, Ma ya. Mudah-mudahan ada jalan. Amin. Karena walau bagaimanapun orang yang bertakwa dijanjikan oleh Allah jalan Quran yang terbaik. Masya Allah. Wa may yattaqillah yaj'alhu mahrojan wa yarzuqhu min haitsu la tasib. Caranya kalau kita di tengah jalan ada rezeki nomplok dari mana aja kita Iya. tidak tahu warisan orang tua, lah langsung blek bayar lunas. Blok Masya Allah. Ya, aman. Amin. Dari Bila Syabil, Ma. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Saya tahu kalau berhutang itu riba, tapi saya dulu berpikir kalau saya nggak beraniin diri untuk kredit rumah, kredit motor, saya nggak akan bisa punya sampai sekarang. Saya nggak mau Mas seumur hidup ngontrak seperti orang tua saya. Nah masalahnya orang tua saya jadi marah sama saya Mah. Mereka menolak saya ajak tinggal di rumah saya karena katanya itu hasil riba. Saya harus gimana ya Mah? Sekali lagi maaf, sekali lagi. Ini kenyataan. Ya. Karena harga rumah itu mahal, berat kita untuk menabungnya. Kadang-kadang kita nabung juga ketarik ada kebutuhan yang kita merasa lebih butuh. Tergoda untuk diambil lagi. Nah gitu ya, itu mudah-mudahan Allah tahu kebutuhan kita. Tapi buat yang lain, misalnya cicilan-cicilan motor kan mungkin kita bisa nabungnya. Bisa Karena nabung dulu harganya itu, Mah, tinggi ya. harga rumah, Betul, Mah. begitu. Tapi- Baju segala macam. Untuk sikap orang tuanya bagaimana tuh Mah? Langsung sampai nggak mau diajak tinggal di rumah Kasih itu. pengertian kepada orang tuanya bahwa inilah kemampuan saya. Kalau saya tidak nyicil, saya nggak punya rumah. Saya bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan banyak ibadah, dengan banyak bertaubat, semoga Allah memberikan solusi yang terbaik. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrojan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah kondisinya. Ya. Karena Usaha perekonomian kita gara-gara ada perbankan kan. iya Betul, Mah. Mah. Kalau nggak ada nggak akan jalan. Ini bisa dibilang hal yang sangat sensitif ya Mas Bedu ya. Makanya gini, kalau ngurusin urusan ini sampai kiamat nggak akan selesai. Nggak akan selesai. Nggak ada habisnya. Ya. Silahkan berpikir mana yang kata Anda paling baik sesuai kemampuan yang ada. Oke? Itu Oke. aja. Sampai kiamat nggak ada selesai urusan ini. Artinya dua-duanya boleh dilaksanakan. Menyicil dan juga Silahkan sesuai menabung. kemampuan Anda. Sesuai kemampuan. Anda menyicil monggo, mau nabung silahkan. Apakah Anda sanggup nyicil ya silahkan. Apakah Anda mendingan nabung monggo silahkan. Itu adalah ada di tangan Anda masing-masing. Keinginan dan kemampuan ini saya memberikan jalan. Inilah yang namanya perbankan dari zaman dulu. Buktinya Utsman bin Affan naruh uangnya di bank. Iya. Iya. Cuma jangan Bagikan kepada fakir miskin. Iya. Nyicil boleh aja, cuma jangan terlalu banyak sering nyicil nanti jadi cowok pecicilan. Cok. Kalau pecicilan dengan nyicil beda, lu jangan suka ngarang-ngarang gitu betul. Pecicilan tuh centil tuh kayak si Ajis. Pecicilan. Karena Banyak cicilan, Pak. Bukan Karena banyak cicilan. cicilan jadi pecicilan. Beda ya, Pak ya. Banyak cicilan Kalau apa pecicilan mah centil, ogok, uncang-ancang. Emang kalau badannya kecil banyak yang pecicilan. Masya Allah. Untuk hal yang nyicil atau nabung ini sangat sensitif. Alangkah lebih baiknya juga kita dalam berkehidupan di dunia ini jangan sampai ada ketersinggungan ya Mah. Ah lu mah nyicil, mending gue nabung, haram tahu. Kayak gitu kan nyakitin kadang Mah Itu ya. silahkan saja. Makanya Mamah bilang, silahkan Anda yang punya diri, Anda yang tahu kemampuan Anda tahu kebutuhan Anda. Bukan keinginan yang diatur, tapi kebutuhan yang benar-benar urgen, silahkan. Iya. Iya. Dengan rasio masing-masing. Ya. Kita yang tahu prioritas dalam kehidupan kita ya, Maya. Mana yang harus didahulukan nih? Iya. Apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan? Mana kita yang tahu. primer, mana yang sekunder. Kita yang Betul. tahu kebutuhan Yang kita, tahu. bukan orang lain. Silakan. Toh orang yang berkomentar juga nggak minjemin duit, Nah iya. Iya, benar. ya kan? Bukan orang bank juga. Tapi kita harus sadar, kita ini di dunia ini ladang persemaian akhirat. Ketika mati, saya mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan termasuk minjam tadi. Mikir lagi ke situ. Mikir gitu. lagi. Zahra jadi ingat kata-kata mama yang selalu ngomong ini, resiko ditanggung penumpang. Emang benar. Iya, ngambil Kita cicilan. hanya resiko. menyampaikan pandangan dari sisi ini, mana yang akan anak ambil. Robbana ma khalaqta hadza batila.
Allah berikan akal tuh untuk kita berpikir, untuk memutuskan mana yang terbaik untuk kita. Jangan suka nyalahin orang. Betul. Nyalahin orang mah gampang. Action Anda bagaimana? Iman Anda bagaimana? Itu pilihan Anda. Iya. Karena risiko ditanggung Anda sebagai penumpang gitu. Iya, mau milih nyicil kah, nabung kah, semua masing-masing pasti ada resikonya ya, Ya. Ma ya. Oke, Nyicil kalau gitu. boleh, nabung boleh, asal jangan ngerampok aja ya. Ya jangan dong Mas Bedu. Itu konteks. Nyicil boleh, nabung boleh, yang tidak boleh pecicilan. Kayak siapa? Gitu tadi. Ajis. Kasihan Ajis. Genit gitu. Centil. Centil lah, Apa iya. Ajis centil? Centil, ah? Centilan Ajis, centilan Bedu. Bukan, si kecil udah mulai aktif ya Bun. Udah dewasa itu. bukan kecil. Baik. Mah, nanti kita lanjutkan lagi ya. Tuh seru banget nih jamaah. Membahas mengenai menyicil atau menabung. Nah, ini ada yang mau lewat nih buat tabungan Anda juga. Siapa tahu nanti tentunya Anda bisa balik lagi ke sini. Nah, terus di sini tentunya di rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Jadi nyicil sama nabung itu sebenarnya sama-sama mendapatkan tanggung jawab ya, Maya. Mengambil Betul. tanggung jawab. Kalau kita nyicil resiko jadi lebih mahal harganya. Nah. Kalau kita nabung, apa kita bisa menjamin begitu tabungan terkumpul barang yang kita inginkan ada? Tapi begini, maaf, survei membuktikan, Mama pengalaman nih, pengalaman kan pelajaran. Iya, Pak. Pengen banget barang itu, gue belum punya duit, kagak kebeli-beli. Nabung aja dulu. Lewat. Masya Allah. Allah berkehendak, ya Allah, mudah-mudahan kebeli. Begitu harganya mahal, duitnya ada. Artinya kita orang kaya, lagi kecil, lagi harganya sedikit, kagak kebeli, udah mahal kebeli. Tuh, itu banyak terjadi itu. Banyak pengalaman, itu pelajaran buat kalian. Benar. Iya, iya. Kita ingin menginginkan sesuatu, misalnya rumah. Kita tawar, mahal amat. Nah, ayo deh. Sesekian tahun, 3 tahun, 4 tahun, dijual. Begitu ditawar, Masya Allah, di bawah harga dulu 4 tahun yang lalu. Masya Itu seringkali terjadi seperti itu. Makanya dibilang, kalau rezeki mah nggak bakalan kemana. Yang penting kita mohon sabar Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan. Saya memiliki rumah seperti itu, atau rumah yang itu, atau seperti itu. Atau di tempat yang lebih baik dari itu. Itu permohonan kita sama Allah. Kita kan tidak tahu. Wa sa'an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kamu. Sesuatu yang kamu suka, cinta boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Begitu. Masya Allah. Tapi saran Mama, Ya, Ma. kita harus istikharah dulu. Walau bagaimana minta petunjuk dari Allah. Masya Allah. Ada yang mau nanya nih, Ma? Dari aku Zaneta, Ma. Dia mau nanya ya, Ma. Assalamualaikum, Mama Dede. Waalaikumsalam, aku Janeta. Galau nih, Ma. Ada apa? Mah, saya kalau mau beli sesuatu itu selalu berpikir lebih baik beli barangnya dulu dengan kartu kredit. Karena kalau nunggu uang kekumpul, ujung-ujungnya nggak kebeli mah. Seperti laptop, handphone, tas, dan lain-lain. Tapi saya selalu bayar tepat waktu kok, Mah. Apa salah, Mah? Maaf. Semua ulama mengatakan kartu kredit itu tidak boleh karena riba. Ada keuntungan di situ. Ada kelebihan, itu yang dihindarkan. Punya duit beli, kagak punya duit, udah. Ya. Apalagi yang dibeli nggak terlalu kebutuhan banget. Betul, makanya ya. ada primer, ada sekunder. Kita berpikir apakah harus beli sekarang. Nah. Insya Allah besok lusa duitnya ada. Kecuali kalau kayak rumah itu kan mahal. Iya, Mah. Mahal. Mahal. Mahal kalau rumah. Mahal. Kalau laptop kan tidak mahal. Masih bisa. Lah, bisa Iya. nabung. Bahkan mah bukan rumah yang akan kita tinggali saat ini mah. Rumah yang akan kita tinggali masa depan juga sudah boleh Ya. bisa dicicil sekarang mah. Masa Allah, ada yang harga rumah 1 miliar. Ya, itu bisa dicicil tuh mah. 600 juta. Bisa dicicilin sekarang. Cuman kalau Mama berpikir, Ya. kalau buat kuburan mah nggak usah yang mahal-mahal. Karena emang harganya beda. Nggak usah di kampung aja begini. Yang pinggir jalan 5 juta. Yang di tengah 3 juta. Yang digawir di sini dekat pohon bambu 1,5 juta. Kenapa? Yang di pinggir jalan kalau habis asar bisa ngeloneng tuh mayat. Lu Oh, ya Allah. ngarang aja lu. Jadi dimanapun kita dikubur, ngerti nggak? Lu, Ya, Ma. dimanapun lu jangan harang. Ya, Ma. Dimanapun kita dikubur kembali kepada Allah. Malaikatnya dia keneh. Mun Ma. karena akhirnya dia keneh. Ya, Ma. Kalau Mama kenapa harus nyicil buat kematian? Sekarang aja hidup realitata. Realisasikan hidup kita untuk ibadah sama Allah begitu. Iya makanya yang Lebih baik uang
uangnya daripada bayar kuburan mahal-mahal buat sama Jairah bangun masjid. Sedekah. Sedekah. Tuh. Jadi nyaman kita Tapi nanti, Ma, pemikiran orang berbeda. Beda, Mungkin gengsi. Gengsi, hidup gengsi, mati gengsi, makan tuh gengsi. Mamah mah karena emang kondisi mamah begini keadaannya. Mamah tahu diri ketika berdiri, tahu duduk lagi duduk. Mana yang mamah mampu itu yang mamah lakukan. Baik. Nah, jamaah, tadi kita sudah dengarkan bersama nih tausiah dari Mama mengenai nyicil atau nabung. Nah, Mama tadi udah ingatkan, semuanya Anda yang lebih tahu kebutuhan masing-masing dan resiko nantinya pasti dipilih oleh Anda yang melakukan apakah cicilan, apakah nabung, karena semuanya pasti ada kebaikannya masing-masing dan juga pasti juga ada kewajiban dan ada tanggungan yang nantinya Anda harus pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang nyicil cepat lunas. Amin, dan juga semoga yang sekarang udah telanjur nyicil bisa dapat rezeki tiba-tiba untuk bisa melunasinya. Jadi nggak perlu lagi nabung-nabung lagi. Yuk, Mah. Amin. Kita doa yuk, Mah. Yuk. Amin ya Allah. Hari ini perkara tahu ya panjang ya. Pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah ya Allah kami kerjakan segala perintahmu. Kami jauhi apa yang dilarang olehmu ya Allah. Ini dunia pasti kami sangat membutuhkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup di dunia. Baik itu rumah maupun kendaraan. Ya Allah, di antara kami ada yang kau berikan kemampuan. Ada yang tidak berikan engkau kemampuan. Namun apapun yang terjadi tentu kami membutuhkannya. Agar kami bisa ibadah tenang kepadamu ya Allah. Oleh karena itu berikan hidayah kepada kami. Kalau seandainya kami nyicil, berikan kemampuan untuk nyicil harga yang kami beli. Kalau seandainya kami nabung ya Allah, berikan agar tabungan kami bisa cukup untuk membeli apa yang kami inginkan. Apa yang kami butuhkan. Karena ternyata dengan kami memiliki rumah, hidup keluarga kami jadi tenang. Ibadah menjadi tenang, cari rezeki menjadi tenang. Oleh karena itu ya Allah, berikan kemantapan hati dalam dada kami. Berikan ketakwaan dalam hati kami. Berikan keimanan dalam hati kami. Berikan pilihan yang baik, yang tepat. Yang engkau ridhoi tentu saja ya Allah. Dengan kudrat dan iradat darimu ya Allah. Kami tidak tahu apa-apa. Engkau tahu kebutuhan kami. Kami yakin pasti engkau berikan jalan yang terbaik untuk kami. Dan agar kami selamat dunia dan akhiratmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya, Mama Dede. Terima kasih Ma buat tausiah dan ilmunya. Anda Bawi terima kasih. Sama-sama. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Pedro. Zara, tahu apa yang bikin kita bahagia? Apa tuh? Pas nyicil tahu-tahu lunas. Oh iya. Alhamdulillah. Cakep. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.